Susah mana tahu. Inisiatif dong. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya nih Ibu? Baik Ibu. Oke, sebelum itu Ibu mau minta tolong ke kalian lihat kondisi ruang kelasnya apakah ada sampah atau tidak, kalau ada boleh diberi. Bersih Bu. Boleh untuk ketua kelas memimpin doa terlebih dahulu. Oke, baiklah, untuk memulai pembelajaran kita pada hari ini, mari teman-teman kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi Sadari wa yassir li amri wahlul lisani yafqahu qawli rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Oke, sebelum itu sekretaris siapa yang hari ini tidak hadir? Nihil Bu. Oke, sebelum itu Ibu ada sedikit pantun sebelum memulai pembelajaran. Ada mata di samping telinga. Cakep. Untuk melihat yang dituju. Cakep. Ilmu itu ditimbang. Cakep. Bukan semata dibiarkan berlalu. Oke, sebelum itu ada yang masih ingat mengenai materi Ibu kemarin? Ingat Bu. Ya. Tentang ideologi negara Bu. Saya Bu, tentang sejarah kelahiran Pancasila dan nilai-nilai yang terkandung di dalamnya Bu. Oke, beri seluruh bahasa Pancasila. Minggu ini kita akan membahas mengenai norma. Ada yang tahu apa itu norma? Saya Bu. Ya. Aturan. Oke. Jadi norma itu merupakan peraturan yang hidup di dalam lingkungan masyarakatnya yang berupa sikap atau perbuatan atau larangan-larangan yang boleh dilakukan dan tidak boleh dilakukan di dalam lingkungan masyarakat. Nah, di sini Ibu mau tanya, ada yang tahu nggak macam-macam dari norma? Saya Bu. Ya. Ada norma agama, norma hukum, norma kesopanan, sama norma Pancasila. Oke. Nah, yang pertama ada norma agama. Norma agama ini bersumber dari kitab suci, yang dimana dia berhubungan dengan Tuhannya. Norma agama ini juga ada hubungannya dengan manusia, dengan manusia lainnya. Ada yang tahu contoh dari norma agama ini? Agama kepada orang lain. Ya. Ada lagi? Saya membaca doa norma agama. Ada juga yang sholat ya bagi untuk umat Muslim. Selanjutnya ada norma kesusilaan yang bersumber dari hak nurani manusia. Nah, norma ini yang bersumber dari hak nurani manusia yang dijadikan pedoman dalam berperilakunya. Ada yang tahu contohnya? Misalnya Bu, kalau misalnya ada orang jadi bencana, misalnya banjir, misalnya gunung dan sebagainya, nah itu biasanya orang-orang akan mengelola dana Bu. Artinya baik Bu. Membantu ya. Iya Bu. Iya Bu. Masalahnya adalah yang bersumber dari kebiasaan atau adat istiadat. Nah, norma ini dijadikan pedoman dalam berperilaku pada suatu lingkungan masyarakat tertentu. Contohnya itu seperti makan atau minum itu diharuskan duduk, tidak boleh berdiri. Ada lagi yang tahu? Ini Bu, kalau misalnya bertemu orang yang lebih tua disaling Bu tangannya. Satu lagi Bu, kalau misalnya ada orang tua yang lebih tua biasanya kita
yang bersumber dari undang-undang. Norma ini di mana dan peraturan pemerintah. Nah, selanjutnya ada ranking norma. Itu ada 3. Yang pertama ada petunjuk arah dalam bersikap dan bertindak. Jadi nilai dan norma ini telah melekat pada diri individu atau masyarakat sebagai suatu petunjuk perilaku yang diyakini kebenarannya. Nah, untuk nilai kedua itu ada pemandu dan pengontrol bagi sikap dan tindakan manusia, yang dimana adanya nilai dan norma inilah setiap individu bisa mengetahui mana yang benar dan mana yang salah. Dengan adanya nilai ini juga menjadi sikap dan tindakan manusia itu bisa dikontrol mengenai kesesuaian atau penyimpangan dari nilai sosial. Nah, nilai ketiga ada benteng perlindungan bagi keberadaan masyarakat, di mana tanpa adanya nilai dan norma ini di dalam masyarakat, kepentingan dari pihak-pihak yang lemah akan kalah dengan pihak-pihak yang lebih kuat. Dan juga makanya pentingnya nilai ini dan norma dalam masyarakat untuk melindungi pihak-pihak yang lemah agar haknya tidak diambil oleh pihak yang lebih kuat. Oke, selanjutnya itu ada NPD di bawah bagi beberapa kelompok. Bu, ini bertanya Bu. Ya. Kasih Bu. Gimana, bisa tidak untuk menjawab hasilnya? Bisa Bu. Bu, kelompok sudah siap maju Bu. Kelompok maju Bu. Boleh teman-teman dari kelompok 2? Oke. Jadi inilah kami Bu dari kelompok 2 di mana terdiri dari 3 anggota. Yang pertama saya sendiri Triandita, Tani, saya Amanda. Oke. Nah, untuk hasil dari jawaban kami seluruhnya untuk yang soal nomor 2 Bu. Apa manfaat yang diperoleh dari mempelajari halaman dalam kalian? Jadi hasil riset kami dapat kami dapatkan ada 5 poin Bu. Poin yang pertama adalah memahami diri dan orang lain, di mana dengan norma kita dapat lebih baik mengenali diri sendiri dan bagaimana kita dipengaruhi oleh lingkungan sosial. Kemudian poin yang kedua adalah menjalin hubungan sosial yang lebih baik. Dengan memahami dan norma, kita dapat membangun hubungan yang lebih harmonis, menghindari konflik dan juga memperkuat jaringan sosial. Selanjutnya, Kemudian yang ketiga, menjadi warga negara yang baik. Dengan memahami dan mematuhi norma, kita turut berkontribusi dalam menciptakan lingkungan yang aman, nyaman, dan damai bagi semua. Kemudian meningkatkan kualitas hidup. Nah, kehidupan yang teratur dan harmonis tentu akan berdampak positif pada kualitas hidup kita. Kemudian selanjutnya, menjadi individu yang lebih bertanggung jawab. Memahami norma berarti memahami konsekuensi dari setiap tindakan. Hal ini akan mendorong kita untuk menjadi individu yang lebih bertanggung jawab atas perilaku yang kita berdampak terhadap orang lain. oke, kita ikuti 5 poin dari sini. Masih perlu buat kelompok. Bagus sekali mereka berkontribusi. Siapa lagi yang mau maju? Ada
stabilitas, membantu interaksi sosial, menghindari konflik, menciptakan lingkungan yang aman dan harmonis. Sehingga jika tidak ada perempuan itu yang menghasilkan masyarakat, maka akan banyak konflik dan permasalahan. Hal ini disebabkan karena masyarakat tidak memiliki pedoman dalam berperilaku. Oke, sebelum memasuki pembelajaran, kuis. Quiz is good. Ya. Join.